Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 8 yang bertugas di SD Negeri Kecepak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu guru hebat sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Sebagai guru kelas, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual dan auditori. Dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik, saya mengajak siswa mengeksplor benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu melakukan teknik mindfulness dan ice breaking pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi produk. Semua siswa dapat menuangkan karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, atau presentasi di depan kelas. Demikian sekilas penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mari ikuti saya untuk melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Nono untuk memimpin doanya. Siap, pada buku hormat, Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Mari kita semangat. Mari kita belajar jadi anak pintar. Mari kita belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Kira-kira teman kalian siapa yang tidak masuk ya? Coba Bu Guru cek kehadirannya ya di sini ya. Oke, semuanya masuk ya? Baik, bagus ya. Hari ini kalian semuanya masuk, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah siap semuanya, kalian sudah sehat semuanya ya. Untuk kalian lebih bersemangat, coba kalian berdiri semuanya. Kita biar bersemangat, kita biar lebih mencintai negara kita Indonesia ini. Kita menyanyikan lebih dahulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap anak-anak? Siap ya. Anak-anak, biar kalian lebih tenang, kemudian kalian lebih berkonsentrasi, biar bisa belajar dengan lebih baik, menyerap materi kalian, dan kalian bisa memahami apa yang akan Bu Guru sampaikan. Kita melakukan ketenangan dulu, mindfulness dulu ya. Silakan kalian duduk dengan rileks, kemudian kalian letakkan tangan kalian di atas paha kalian. Kemudian kalian pejamkan mata perlahan-lahan. Ya. Pejamkan mata. Kalian seolah-olah berada di tepi pantai dengan udara yang segar, sepoi-sepoi. Kalian hirup udara, hirup nafas kalian dalam-dalam. Lepaskan. Sekarang buka mata kalian perlahan-lahan. Ya. Bagaimana? Apakah kalian lebih tenang? Tenang ya, kalian lebih tenang, lebih berkonsentrasi. Kemudian
kita akan belajar pada hari ini ya. Nah, sebelumnya coba tadi pada saat kalian memejamkan mata, kira-kira pada saat terpejam, kalian membayangkan keadaan di sini itu seperti apa? Gelap ya? Saat mata kalian terpejam, gelap. Kenapa gelap? Tidak ada cahaya. Nah, coba sekarang gimana? Karena mata tertutup. Apalagi Mbak? Karena tidak ada cahaya gitu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan keadaan kelas kalian saat ini. Bagaimana ini keadaannya? Cerah. Nah, kalau kalian melihat kelas ini tadi malam, pada malam hari kelas ini kira-kira keadaannya bagaimana? Gelap. Sekali lagi coba, kalian berdiri, perhatikan halaman depan coba. Kalian berdiri, perhatikan halaman depan. Nah, kalian lihat ada pohon, ada anak-anak, ya, ada orang. Pohon, di bawah pohon ada bayangan. Betul tidak itu anak-anak? Betul. Ada bayangan tidak? Ya. Silakan kalian duduk kembali. Kenapa tadi di bawah pohon ada bayangan ya? Apa? Coba. Karena adanya cahaya matahari, apalagi apa Mas? Karena cahaya terhalang gimana? Karena ada sinar matahari. Iya anak-anak, kalian sudah bisa membayangkan bagaimana ada cahaya, bagaimana tidak ada cahaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya yang ada pada PowerPoint ini ya, dan melalui penugasan LKPD ya, kemudian siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan dapat melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana materi tersebut tentang sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama ya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus ya. Dapat merambat lurus. Kalian perhatikan. Di situ ada apa anak-anak? Ada sinar matahari bagaimana? Di pepohonan? Merambat? Merambat lurus. Kemudian ini ada lubang dinding. Lubang dinding yang bolong ya. Nah, yang berlubang. Cahayanya kira-kira membela atau tidak? Tidak. Cahayanya merambat? Lurus. Jadi kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil ya. Kemudian di ruangan yang tertutup dinding itu cahaya hanya akan menembus lurus pada lubang saja ya. Kalau cahaya tersebut terkena tembok, dia tidak akan menembus. Gitu ya, tidak akan menembus. Maka cahaya hanya akan merambat lurus. Sampai di sini ya. Paham ya anak-anak ya? Berikutnya, yang kedua. Cahaya bisa dipantulkan. Nah, kalian lihat ada gambar apa anak-anak? Ada gambar orang sedang apa nih yang pertama? Ya, ada sedang membaca menggunakan lampu baca ya. Kemudian yang kedua ada apa anak-anak? Ada orang sedang bercermin. Nah, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda, cahaya memantul dari benda ke mata kita. Kemudian tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata kita. Itu ya. Nah, kalau kita bercermin, cahaya lampu itu merambat ke cermin, ya. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Ke mata kita, akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Ini ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kalian perhatikan ada gambar apa anak-anak? Ada gambar gelas berisi apa? Air. Kemudian disoroti pakai apa? Pakai senter. Cahayanya bagaimana anak-anak? Cahayanya bisa menembus benda yang bening.
Nah, kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Nih, jendela kalian itu pakai kaca kan? Kalian bisa melihat keluar nggak? Bisa. Coba kalian perhatikan yang di situ. Kalian bisa melihat kelas sebelah atau tidak? Tidak bisa karena terhalang, ya. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Tidak bisa. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan, ya. Kalian bisa melihat perbedaan tersebut, ya. Nah, di sekeliling kalian saat ini apakah gelap atau terang, ya? Kalau terang, tentu saja kalian bisa melihat enggak? Bisa, karena adanya pantulan cahaya tersebut terhadap suatu benda ke mata kita. Ya. Nah, berikutnya. Nah, cahaya bisa dibiaskan. Perhatikan baik-baik, cahaya bisa dibiaskan. Ada gambar apa anak-anak? Yang pertama ada ikan dalam kolam, ya. Ada ikan dalam kolam dan ada gelas berada pada ada sendok berada di segelas air. Nah, bisa menembus benda bening. Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan sebetulnya. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya udara, menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya tuh lihat ya, ikan atau pancingan ya, berbelok arah ya. Kemudian sendok tampak seperti patah ya. Sendoknya seperti patah bukan? Padahal sendok nggak patah kan? Nah, ketika itulah yang dinamakan cahaya bisa dibiaskan. Contoh lain masih banyak ya. Seperti ada gambar di sini, bisa kalian menggunakan media yang lain ya, misalnya pakai ballpoint kalau kalian nggak percaya ya. Kalian boleh membuktikan, nanti bisa kita buktikan lah ya. Oke. Ini berarti apa anak-anak namanya? Cahaya bisa dibiaskan. Oke ya. Nah, berikutnya ini cahaya bisa diuraikan. Sebetulnya cahaya matahari yang bisa kita lihat seperti ini, kita hanya melihat sepertinya putih saja ya. Ya kan? Nah, sebetulnya cahaya itu bisa diuraikan anak-anak menjadi 7 warna. Ada warna merah, ya jingga, apalagi anak? Terus? Apalagi? Nah, itulah cahaya matahari yang diuraikan. Kenapa? Nah, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan? Cahaya putih yang kita lihat itu merupakan gabungan dari macam-macam warna. Ya, macam-macam warna. Kemudian contoh cahayanya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi, ya. Tuh ya, yang warna-warni itu namanya pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi atau belum pernah ya? Jarang-jarang terlihat ya. Jarang-jarang terlihat karena kalau di alam ini kenapa ada pelangi? Karena titik-titik air tersebut terkena dengan sinar matahari. Akhirnya terurai cahayanya. Kita jarang melihat, kecuali kalau kita bisa membuktikan menggunakan media prisma bening seperti itu ya. Tidak apa-apa ya. Nanti kalau suatu saat hujan, kemudian tiba-tiba ada sinar matahari, kalian siap-siap ke langit ya, lihat apakah ada pelangi atau tidak. Kalian menemukan atau tidak? Biasanya muncul ya. Nanti kalau pas hujan ya. Nah, di situ terlihat ya cahaya ini diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Nah, itu prisma transparan. Nah, kemudian menembus prisma itu dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi indah sekali kalau di alam. Ini nyata anak-anak, yang di langit itu nyata. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita bisa membuktikannya menggunakan prisma bening ya. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Guru. Nah, selebihnya kalian, Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Oke ya. Nah, biar kalian tidak ngantuk, kita menyanyikan dulu lagu Sifat-Sifat Cahaya. Karena tadi kan kalian sudah belajar ini ya, kan anak-anak? Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua
bagi menjadi 3 kelompok biar kalian lebih mengenal, lebih memahami materi ini ya. Coba Bu Guru tanya siapa yang suka atau yang mau berpraktek, tunjuk jari. Oke, yang berpraktek kalian bisa pindah ke meja sini ya. Sekarang siapa yang suka, kalian bisa menulis atau menerjemahkan, banyak menulis, siapa? Oke ya, silakan yang menulis kalian bisa pindah ke sebelah sana. Kemudian yang suka menggambar, mengamati gambar, siapa tunjuk jari? Oke ya, kalian bisa bergabung di meja yang tengah. Yuk, silakan kalian membawa buku. Buku kalian silakan dipersiapkan bersama alat-alat tulis kalian. Untuk kelompok yang berpraktek, kalian siapkan alat-alat kalian ya. Kemudian saya disuruh berikan LKPD. Nah, kemudian untuk anak-anak yang suka menulis ya, kalian pelajari kembali. Kalian bisa baca di halaman 4 ya. Halaman 4 kalian baca sampai dengan halaman 7. Kalian baca kembali ya. Tentang sifat-sifat cahaya dari halaman 4 dan halaman 7. Kemudian nanti kalian simpulkan tentang sifat-sifat cahaya. Ya, Bu Guru berikan ini untuk dituliskan. Nah, kemudian anak-anak yang suka menggambar ya, kalian tadi kan sudah belajar, boleh kalian membuka kembali ya, mengamati kembali ya. Ini untuk menggambar ya, gambar. Oke, ada yang kurang? Oke, sekarang kalian bisa menuliskan. Silakan kalian mulai bersatu, bekerja kelompok, bekerja sama untuk mengamati, untuk mendefinisikan bagaimana pemahaman kalian terhadap sifat-sifat cahaya. Silakan ya, Bu Guru beri waktu kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit ya. Bila ada yang belum tahu atau ada yang kurang bisa bertanya atau meminta kepada Bu Guru ya. Kita semua
Nah, bagaimana Nana? Apakah kalian sudah siap? Sudah selesai? Apakah sudah selesai kalian menyimpulkan kemudian mempraktekannya sudah selesai Nana? Oke, kalau sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan atau maju ke depan ya tiap-tiap kelompok kalian untuk menjelaskan tentang kegiatan yang tadi kalian lakukan ya. Oke, dimulai dari silakan kelompok 1 ini silakan untuk maju ke depan dari hasil kalian ya. Ya. Kelompok yang lain untuk memperhatikan dan mendengarkan apa yang teman kalian bacakan ya. Oke, sana. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Oke, kemudian bagus. Oke, lagi. Sana ke depan. Oke. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat dijelang. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan dipercayakan. Oke ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, jadi dari teman kalian tadi menuliskan ada sifat-sifat cahaya ya. Tadi dituliskan ada cahaya merambat lurus, ada cahaya bisa dipantulkan, kemudian cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa diuraikan, kemudian cahaya akan membentuk bayangan. Nah, bagus sekali ya kalian tadi untuk kelompok ini. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok 1, kami mengucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Untuk berikutnya, kelompok yang kedua. Ya, silakan yang kelompok kedua. Jika gambarnya sama, boleh salah satu, oke ya. Maju ke depan sedikit, maju ke depan. Ya, oke, silakan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya bisa merambat Gambarnya, lurus. nah, ditunjukkan. Oke. Berikutnya, Cahaya bisa dipantulkan. oke, ya, Cahaya bisa menembus benda bening. oke, ya, Cahaya bisa oke. Coba gambarnya mana? Ditunjukkan. Oke ya. Nah, gambar kalian bisa ditempel di papan tulis ya. Silakan ditempel dulu Mbak, kamu ditempel pakai lem. Ya. Oke, biar kalian lebih jelas ya. Ya, itulah tadi dari kelompok 2 ya. Sudah selesai. Demikian kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok yang tadi mempraktekannya. Silakan untuk maju ke depan, tunjukkan pada teman-teman kalian bagaimana kalian bisa membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut ya. Oke, silakan kalian bergiliran untuk
membuktikan ini. Ya, silakan dimulai. Teman-teman, saya dari Kelompok 3 akan menjelaskan tentang kesukaan cahaya. Yang pertama, cahaya melambat lurus. Oke, perlahan-lahan itu kurang satu ya. Oke, kalian amati ya. Silakan kalian amati. Kalian amati. Ya. Ya, itu tadi apa, Nana? Cahaya melambat lurus. Sudah jelas? Jadi saya akan masuk ke lubang dari karton tadi ya. Dia akan merambat lurus. Coba kalau seandainya tidak disorotkan ke sini, coba Mas Pandu ke sini, kira-kira menembus nggak? Menembus nggak nih saya? Menembus nggak? Nggak menembus kan? Coba diturunkan lagi ke lubang. Menembus nggak? Menembus ya. Paham ya? Dari sini paham ya? Oke, dilanjutkan Mbak berikutnya. Kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Silakan kalian perhatikan. Kalian perhatikan ya. Di segelas air ini ini bening atau keruh? Bening enggak ini? Bening ya. Sekarang kita buktikan. Cahaya bisa menembus benda bening. Di sini ada sinar enggak? Ada ya. Ini tandanya bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Ya. Nah, kalau seandainya yang disorotkan itu di sini, dibalik, coba dibalik. Nah, ini tembus enggak cahaya? Tidak tembus ya. Sekarang kita ulangi lagi. Nah, tembus enggak ini cahaya? Berarti sifat yang kedua apa? Cahaya bisa menembus benda ini. Oke, berikutnya. Masih ada? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini ada cermin besar sekali ya. Kalian lihat. Coba disorotkan, Mas. Maju lagi. Oke. Kalian lihat. Kira-kira terpantul enggak? Terpantul enggak itu? Lihat. Terpantul enggak? Oke, terpantul. Berarti itu teman kalian kesilauan ya. Nah, tuh ya kan. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa cahaya bagaimana? Cahaya bisa dipantulkan. Atau coba kalian bercermin. Kira-kira kamu ada di cermin nggak? Coba Mbak sini Mbak. Nah, ada nggak bayangan teman kalian? Ada nggak? Ada. Ini ada ya. No, ya kan? Nah, itu tandanya cahaya apa tadi? Iya, bisa dipantulkan. Sampai di sini sudah jelas yang ini? Oke, masih ada Mbak? Masih ada, ayo. Yang keempat, cahaya bisa Maju lagi, Mas. Yuk, cahaya apa ini? Nah, lihat. Jelas nggak? Sendoknya seperti apa? Seperti patah, seperti bengkok. Coba angkat lagi sendoknya, Mas. Angkat. Sendoknya lurus atau patah? Lurus. Coba taruh. Nah, sendoknya bagaimana? Coba biar kalian lebih paham. Pakai ballpoint ini diambil. Ya, ballpointnya ya. Oke. Coba sekali lagi. Nah. Ballpointnya bagaimana? Ballpointnya seperti patah ya, seperti bengkok ya. Nah, kalian bisa melakukan di rumah ya. Dengan adik kalian, Cek sini tak kasih tahu. Nih, Mas mau kulapan. Nih, bolpen ini bisa putus. Nih, nah seperti ini. Ya, pakai sendok juga boleh. Nah, oke. Ini namanya apa anak-anak tadi? Cahaya bisa dibiaskan. Oke, masih ada? Oke. Nah, kalau sudah, ini tolong dipegang. Taruh, ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali.
Sampai itu anak-anak. Tadi kalian sudah melakukan serangkaian percobaan, kemudian kalian juga menggambarkan, kemudian kalian juga menuliskan tentang sifat-sifat cahaya, ya, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kalian tentu saja agak sedikit penat, ya. Nah, kita menyanyikan lagu satu jari, gitu ya, oke ya, biar fresh lagi, ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua menjadi jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat menjadi kamera split. Dua jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam menjadi menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan menjadi kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10 menjadi tepuk tangan. Iya. Anak-anak menjadi lebih segar kembali ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Nah, pada berikutnya ya, kalian mari kita akan menyimpulkan dari beberapa yang sudah kalian amati ya, Nah, anak-anak silakan kalian untuk meresun ya, atau menuliskan di buku tulis kalian ya. Buku tulis kalian silakan kalian keluarkan di buku tulis kalian untuk menuliskan tentang yang sudah kamu pelajari tadi ya, tentang sifat-sifat saya. Silakan kalian resume terlebih dahulu. Yang pertama, tadi sifat saya yang pertama apa, Nana? Yaitu, iya, saya melambat dulu. Silakan kalian ditulis di buku terlebih dahulu. Kemudian, ya ada di halaman 4, 5, 6. Ya, silakan. Boleh ditulis. Nah, sini ya, dibaliknya. Ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah. Ya, anak-anak ya. Jadi cahaya merambat lurus itu tidak membutuhkan suatu media ya. Jadi cahaya itu langsung merambat lurus pada celah-celah lubang ya. Itu. Jadi kalau dihalangi, maka cahaya tersebut tidak akan menembus. Contohnya kalau cahaya disorotkan ke tembok, itu cahaya tidak akan menembus. Karena cahaya hanya akan menembus benda yang bening atau transparan, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat cahaya, kenapa? Cahaya dipantulkan seperti tadi cermin itu ya. Nah, bentuk. Kemudian kadang-kadang kalian melihat bayangan ya. Kadang-kadang kalian melihat suatu bayangan ya. Seperti tadi kalian sudah mengamati di halaman sekolah kalian, atau pada saat ada sinar ya, kalian menemukan suatu bayangan. Nah, karena
cahaya terhalang. Gitu ya. Cahaya juga bisa diuraikan. Kalau cahaya yang tampak putih ini, itu adalah gabungan dari 7 warna tadi ya. 7 warna yang membentuk langit tadi yang sudah kalian lihat. Ya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Kira-kira tadi anak-anak setelah mempelajari, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Senang? Ya, terus bagaimana kalian merasa sudah paham atau belum? Sudah. Adakah yang kalian merasa masih belum paham atau masih sulit? Apa Mas Nono? Oh iya, saya yang diuraikan itu masih belum paham ya, karena tadi kita memang mempraktekannya masih kurang maksimal ya, kita belum mempunyai prisma yang bening. Tapi jangan khawatir, di alam disediakan ya, nanti kalau pas musim hujan kemudian tiba-tiba panas, kalian bisa mengamati ya Mas Nono ya. Apalagi Mbak? Oh iya, tadi pada saat menggambarkan sinarnya masih kurang jelas ya, kurang sulit gitu ya. Nah, untuk yang lain, apa yang masih belum kalian pahami anak-anak, nanti bisa kita ulangi atau kita bisa melihat luar ya setelah pembelajaran ini ya. Sudah pahamkah semua kalian anak-anak? Sudah? Perasaan kalian senang? Alhamdulillah ya. Nah, dari semua yang sudah kalian tuliskan, ada sifat-sifat cahaya kalian ya, yang sudah kalian amati, kemudian kalian sudah mempraktekannya. Bu Guru harap ya, Bu Guru harapkan di luar kelas atau di kehidupan kalian bisa menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, untuk itu tugas kalian di rumah adalah kalian mengamati benda-benda di lingkungan kalian, yaitu misalnya ya, kalian bisa mengamati di kolam, kemudian di sungai, bagaimana pengaruh cahaya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa membaca materi berikutnya di topik B, masih tentang cahaya, yaitu kita akan mempelajari tentang melihat karena cahaya. Kita saat ini sedang belajar di topik A. Paham anak-anak? Tugas kalian ada 2 itu ya, nanti di rumah ya anak-anak. Ada yang bisa ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini? Cukup? Cukup, oke ya. Kalau demikian, Bu Guru cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa beristirahat. Nanti kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya setelah kalian istirahat. Terima kasih anak-anak. Bu Guru berharap apa yang sudah Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami, kemudian menjadi pengalaman atau menjadi pengetahuan kalian untuk mempelajari tentang cahaya ini. Oke anak-anak, terima kasih ya, kalian tadi sudah panjang lebar mempelajari tentang sifat-sifat cahaya ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian ambil untuk bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Senang. Iya, senang. Kalian menjadi apa? Menjadi tahu tentang? Iya, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, coba kalian anak-anak sekali lagi coba kalian pejamkan mata kalian. Ya, pejamkan mata kalian. Ya, kemudian buka perlahan-lahan. Ya, oke. Nah, pada saat kalian terpejam, kalian merasakan apa? Gelap. Pada saat kalian buka mata kalian merasakan apa? Terang. Nah, coba di luar sana, matahari bagaimana keadaannya? Begitu sangat panas ya. Kira-kira kalau kita menatap matahari secara langsung seperti ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kamu rasakan, Mbak? Apa yang kamu rasakan kalau seandainya sinar matahari kamu tatap langsung? Sakit mata kamu ya? Oke. Berarti sinar matahari yang begitu panas akan membahayakan mata kalian atau tidak? Akan membahayakan mata kalian, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya cahaya dari
Ini cahaya ya. HP ini mengeluarkan cahaya ya. Mengeluarkan cahaya. Kalau kalian ya, seandainya kalian berlama-lama menatap HP ini ya, ditatap, kalian bermain gadget seharian ya, kira-kira apa yang kalian rasakan pada mata kalian sih? Apa? Matanya menjadi buram, merasa. Kemudian apa lagi? Perih. Apa lagi yang kalian rasakan? Merah, ngantuk, pusing. Itu akibat radiasi dari pancaran sinar HP ini. Nah, berarti akan bagaimana terhadap mata kita? Akan membahayakan mata kita. Karena fungsi mata kita apa sih? Untuk melihat. Berarti betapa pentingnya mata kita, ya. Kalau begitu, apa yang harus kalian lakukan? Menjaga mata kita. Dengan cara bagaimana, anak-anak? Dengan tidak berlama-lama main HP secukupnya saja. Nah, ketika kalian melihat sinar matahari demikian tajamnya, kalian bagaimana? Harus melindungi mata kalian, ya, dari pancaran HP tersebut, pancaran sinar matahari tersebut. Begitu ya, anak-anak. Nah, kira-kira tadi apakah kalian sudah jelas dari penjelasan Bu Guru? Sudah. Kalau begitu, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini ya, anak-anak. Kira-kira apa yang kalian bisa tanyakan atau ada yang belum jelas ya? Jelas semua? Alhamdulillah jelas ya. Kalau begitu Bu Guru cukupkan sekian. Jangan lupa tugas kalian, PR kalian yaitu membaca untuk topik berikutnya, yaitu tetap pada cahaya ini ya. Kemudian kalian juga harus mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan tadi ya di buku kalian. Nah, kita akan belajarnya esok pagi ya. Bu Guru harapkan apa yang sudah Bu Guru sampaikan ini dapat memberikan pemahaman kalian, pengetahuan baru kalian tentang cahaya. Oke ya, terima kasih. Kalian boleh beristirahat. Kalian melanjutkan pembelajaran setelah istirahat. Terima kasih, Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.